Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddalal ulama bi qomatil hujjati wa akramal awliya bi dhuhuril karamatil khawariqil ladhi mujizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khadimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashirin bima qala Allahul azim lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal ghafurul alim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum Udhkurullaha dzikran katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, baru kemudian nikmatul aman, nikmatus sihah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke baginda alam Sayyidana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dari sekarang sampai kelak di akhirat, di yaumul mahsyar, kita diakui oleh baginda Nabi kita, diakui sebagai umatnya, diakui sebagai pecintanya, muhibbin. Alhamdulillah juga kita diperkumpulkan kembali dalam acara rutin syahriyah manaqib
Cuman manaqib di sini agak berbeda dengan manaqib-manaqib yang lain. Kalau acara manaqib di majelis-majelis yang lain bersama-sama membaca manaqibnya. Tapi di sini boleh yang ikut baca manaqib yang mana. Saya secara khusus setelah zikir saya membaca manaqib Jawahirul Ma'ani karangan dari guru Romo Yai Johari dari Pasuruan. Di dalam manaqib, sebelum manaqib belajar zikir, semuanya kita belajar. Karena zikirnya kita baru hanya mengucapkan. Dalam zikir kita belajar mengikuti zikir khusus yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang disampaikan pertama-tama kepada keponakannya sekaligus menantunya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, atas permintaan beliau. Sayyidina Ali dalam menjalankan ibadahnya, dalam menjalankan perjalanan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau yang mendapatkan gelar dari Kanjeng Nabi Babul Ilmi, seperti ucapan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, gerbangnya ilmu adalah Sayyidina Ali. Beliau sangat gagah luar biasa dohir dan batinnya, tapi untuk menempuh perjalanan ruh kepada Allah, beliau meminta dispensasi kepada baginda Nabi. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang termudah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang tercepat. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang teragung. Aqrabut turuq wa ashaluha wa a'dumuha, jalan tercepat, jalan termudah, jalan teragung untukku dan untuk yang mengikutiku sampai kiamat. Kemudian Rasul menjawab dan menyuruh kepada Sayyidina Ali untuk memejamkan matanya. Ya Ali, komit ainaik, pejamkan matamu dan ikuti aku. Itulah yang diberikan la ilaha illallah 3 kali. Kalau dalam thariqah, la ilaha illallah ini disebut juga al-madad. Al-madad atau sambungan, pusat yang tersambung kepada langsung Nabi. Jadi la ilaha illallah yang kita ambil, kita terima dari melalui ijazah atau juga disebut talqin. Sebetulnya al-mu'id adalah seorang yang menjadi pelantara, yang diberikannya bukan la ilaha illallahnya beliau para petalqin atau beliau mursyid, tapi sebetulnya la ilaha illallahnya Nabi yang dikucurkan, kalau ibarat air itu, melalui rangkaian kolbu-kolbu mereka. Makanya dalam thariqah disebut al-madad, air yang akan mengalir terus sampai hari kiamat. Itu la ilaha illallah. Air dari Nabi juga ada air yang dijaga khusus keasliannya dalam kolbunya para ahli thariqah,
Itulah la ilaha illallah. Dan kemudian air yang lainnya semua ilmu, 12 fan ilmu zahir dan 12 fan ilmu batin, itu ilmu dari saluran yang umum. Sehingga ada perkataan dari baginda Nabi, aku mendapatkan 2 bejana dari Allah. Yang satu bejana aku sebarkan untuk semuanya, tapi yang satu bejana lagi aku tak sekaligus sebarkan, tapi memakai cara tertentu dan melihat orangnya. Ada petugas-petugasnya. Itulah la ilaha illallah. Ini yang dikembangkan, yang kita belajar di sini khusus belajar membaca kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat thayyibah yang ditempatkan pada titik-titik yang diajarkan oleh para masyayikh, para sufi, khusus Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti pecinta Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yaitu Hadratus Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Dia memperkenalkan tentang titik-titik latifah dari tarik dari bawah pusar lam itu naik ke ubun-ubun, melewati 3 titik latifah ahfa di tengah dada kita, latifatul akhfa, atau juga disebut hakikat Muhammadiyah. Di sanalah latifah pusat, latifah yang terjauh, samar, sangat samar. Isinya di sana dari ilmu yakin sampai ke hakul yakin. Naik ke atas, kalau menurut Syekh Nawawi fauqos sadri, di atas dada, tapi sebetulnya titiknya di antara 2 alis. Dari dada ke atas titiknya 2 alis. Di sana kebanyakan madmumah, sifat-sifat buruk kita. Latifatun nafs. Di sanalah nafsul amarah, syahwat, ghadab, hayawaniyah, sabuiyah di sana. Kemudian sampai ke latifatul qalam, ubun-ubun. Latifatul qalam, kalau orang sudah terbuka di latifatul qalamnya, dia sedikit demi sedikit tersambung kepada terutama fisiknya, memahami fisiknya, kemudian memahami qalbunya, dan kemudian akan memahami unsur-unsur alam, dari unsur angin, unsur api, unsur air, dan unsur yang lainnya. Dia akan tersambung ke alam. Ternyata semuanya diurus oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latifatul Qalam. Di sana latifatul qalam, kemudian akan tersebar athar dari latifatul qalam, atharnya dzikir menyeluruh ke seluruh jasadnya melalui aliran darah, dan orang itu akan tersambung dan memperbaiki oksigen di dalam dirinya, sel-sel di dalam dirinya juga. Kalau orang itu sudah meningkat lagi, maka sehingga oksigen di lingkungannya, di dekatnya juga semakin membaik. Jadi jangan khawatir kalau sekarang lagi gembor-gembor corona, kita punya dikir aja terus, aman, insyaallah. La ilaha illallah juga mendapatkan pangkat dari Nabi, yaitu Hisnul Husain, benteng dari benteng-bentengnya Allah. Di antaranya dengan membaca la ilaha illallah. Tarik dari bawah pusar ke ubun-ubun melalui 3 titik latifah ahfa nafsi qalam, kemudian ilaha ke dada sebelah kanan,
khafi dan ruh. 4, 5. Illallah 6, 7 siri dan kolbi. Di kolbi di sana sudah tetap gitu. Makanya juga la ilaha illallah disebut zikir nafi isbat. Dinafikan semuanya, tidak ada semuanya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib dipatuhi. Semua perintahnya dan dijauhi larangannya illallah, hanya Allah. Yang dicari ridhonya, yang terus kita kejar ridhonya dengan rasa kita. Seperti yang diucapkan Tuan Syekh Abdul Qadir, zikir yang ini 1 punya wudu, 2 pejamkan mata, 3 memakai tarikan yang tepat, 7 titiknya itu dari bawah pusar ke ubun-ubun, ke dada sebelah kanan dan kemudian ke dada sebelah kiri. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, dengan tenaga yang kuat, tarikan yang tepat, pukulan yang kuat, pakai tenaga, nariknya ke dalam. Kalau menurut Syekh Nawawi, fawqa sodri, di atas dada, tapi sebetulnya titiknya di antara 2 alis. Dari dada ke atas titiknya 2 alis. Di sana kebanyakan madmumah, sifat-sifat buruk kita. Ladi patun nafs. Di sanalah nafsul amarah. Semoga juga kita diakui sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ada dalam acara ini ada yang hadir orang besar, mudah-mudahan kita terbawa, diaminkan doa kita. Saya gugup, kita mulai aja. Alhamdulillah. Kita dihadiri ruhaninya seorang soleh, sing sungguh-sungguh, sing fokus